Jadi dari tradisi Studia Humanitatis abad ke-16 lah kita pertama kali mengenal humanisme. Humanis sendiri berarti orangnya, pelakunya. Banyak sih saya kenal orang-orang yang menggunakan kata humanis sebagai kata sifatnya. Padahal humanis itu orangnya. Kalau kata sifatnya humanistik. Kalau humanistically itu adalah adverbia. Jadi kerja humanis itu apa? Ya tentu saja yang paling pokok adalah di zaman abad ke-16 itu adalah meneliti dan tentu saja juga mengabdi di bidang tersebut gitu. Dan juga mereka mengajar karena mereka membangun komunitas. Tridharma banget lah. Ada filsafat moral, tata bahasa, sastra, khususnya puisi. Itu merupakan bidang-bidang perhatian utama mereka. Humanis itu di abad 16 tidak bicara matematika tuh, tidak bicara filsafat alam, apalagi bicara cara budidaya ayam petelur. Kenapa jadi ke ayam petelur ya? Misalnya kalau saya mengurusi ayam petelur, jual telurnya, dagang pakannya, bisnis kotorannya untuk pupuk, bikin kemoceng bulu ekor jago, bikin kok juga. Yang dengan semua itu menjadikan ideologi saya pun sekelas kokok ayam, dan praktik sosial saya macam ayam pejantan yang petatang petenteng doang, maka saya makin tak mungkin disebut humanis. Ada nggak yang seperti saya di sini? Tidak hanya filsafat moral ya, atau tata bahasa atau sastra. Sebenarnya humanis awal itu sangat menghususkan diri dengan bidang-bidang klasik, khususnya sumber-sumber Latin dan Yunani. Mereka itu fasih baca tulis Latin dan juga calistung Yunani. Mereka melakukan pemulihan sumber untuk sumber-sumber yang agak acak-acakan, misalnya yang rusak. Juga melakukan penulisan uraian-uraian penjelasnya yang dalam tradisi Islam biasa kita sebut kitab-kitab syarah, yang dengan semua itu kontribusi mereka terhadap dunia betapa besarnya. Kita tidak bisa bayangkan kehidupan kita sekarang tanpa mereka. Kita mengambil manfaat besar, disadari atau tidak. Kita mengenal Renaissance juga didasari oleh adanya orang-orang humanis abad 16 itu. Jadi mereka itu seperti jembatan intelektual yang menghubungkan pemikiran masa lalu ke zaman Renaissance dan zaman sampai sekarang. Jadi jangan merasa diri humanis kalau tidak pernah merasa fasih calistung Latin dan Yunani. Oke, saya ingat ya, rame-rame viral ada orang bisa bicara sama semut dan cacing. Nah itu namanya bukan humanis, itu namanya hewanis, being animalist, being instinctualist. Dan kalau saya bisa bicara sama malaikat, bayangkan saya bisa bicara hanya sama malaikat dan tak peduli jamaah saya mengerti atau tidak, itu namanya muhadats kadzibis. Karena muhadats yang tulen itu kan mengerti suara barzaki yang goib. Nah, kalau mengerti suara barzaki pasti mengerti juga suara jamaahnya. Banyak loh dosen, juga mungkin guru yang saat tatap muka di kelas malah menghadap ke papan tulis seolah-olah sedang berbincang dengan bisikan-bisikan goib. Kini mungkin mereka yang tidak dapat disebut humanis itu adalah lulusan-lulusan pelatihan sehari dua hari. Meskipun mereka itu mengurusi manusia ya, tapi saya curiga di kepala mereka itu sudah jauh ya Latin yang Yunani itu. Yang hidup di kepalanya itu adalah PPT demi PPT sebagai singkatan dari pura-pura tahu. Nah, lulusan-lulusan PPT ini yang belakangan banyak mengatur mereka yang masih betah di perpustakaan. Masih ada yang betah di perpustakaan. Bahkan ada yang betah di gua-gua gitu. Ada siapa tuh di perumahan saya itu? Pak Yadi itu. Di rumahnya seperti di gua, mengurusi naskah-naskah antiknya. Ada yang sibuk di bilik-bilik gitu ya, kayak di pesantren. Nah, orang-orang lulusan PPT ini sibuk juga loh menyebarkan titah buat mereka ini. Sehingga yang terima titah banyak mencibir. Nah, oke. Namun karena humanis sejati agak jauh dari kebenaran wahyu, ini pun harus kita diskusikan lebih pada internalisasi nilai dan pengalaman sebagai manusia. Di Indonesia sepertinya harus ditambahkan bahwa humanis itu mestilah juga Pancasilais. Paling tidak hal itu mirip dengan para humanis di masa Renaissance yang notabene merupakan orang Kristen saleh. Dengan catatan mereka melupakan pengaruh tumbuhnya paganisme terutama dalam semangat seni. Dan paganisme itu tak berperan juga gitu. Nah, rasanya kita di Indonesia tidak pernah dengar si fulan itu Islam humanis. Meski pernah mendengar sih si fulan itu Islam liberal, tapi rasanya Islam humanis itu nggak pernah kedengaran ya. Tapi dalam sejarah sastra barat kita tahu Philip Sidney itu adalah Kristen humanis. Bisa kita tambahkan Edmund Spencer di abad yang sama 16 juga. John Milton di abad 17 ya, itu terkenal sekali. Nah, sekarang yang masih dapat dihitung humanis itu adalah mereka yang membawa semangat humaniora dan berdepan-depan dengan perkembangan sains yang mungkin
merugikan manusia. Jadi ya mereka bukan yang di kepalanya PPT itu ya. Nah, pengetahuan humaniora saja tentu belum cukup kalau tidak tahu jurus-jurus kuda hitamnya. Ya, sains itu yang merugikan, itu maksud saya. Di abad ke-18 itu kita mengenal seorang kepala sekolah ya, namanya Samuel Johnson, mengarang buku Life of Milton. Jadi John Milton yang tadi saya sebut itu ditulis oleh seorang kepala sekolah dengan sangat baik. Nah, buku ini isinya apa sih? Rasa khawatir pada ilmu-ilmu yang disebutnya ilmu-ilmu eksternal, atau tadi saya sebut kuda-kuda hitam itu gitu ya. Meskipun kuda hitam dalam pengertian politik lainnya. Kalau dalam permainan catur ya kita tahu jurus langkah putih, tapi kalau tidak ada lawan hitam ya tidak ada maknanya. Makanya humaniora saja tidak cukup gitu. Di dalam buku Life of Milton itu ada rasa khawatir pada ilmu-ilmu yang disebut ilmu-ilmu eksternal. Geometri adalah salah satu yang disebutnya, yang di masa itu telah menjadi urusan besar para intelektual. Dengan buku tersebut, Samuel Johnson itu kembali mengajak para pembacanya untuk ingat lagi filsafat Socrates, bahwa menjadi manusia baik itu lebih utama loh daripada menjadi manusia geometris gitu. Bukan artinya geometri itu tidak baik. Nanti marah loh Pak Anwar Mutakin, dosen matematika Untirta yang luar biasa itu. Tetapi jelas bahwa Socrates itu menekankan hal terbaik yang harus kita pelajari adalah pelajaran menjadi baik. Jadi kalau saya belajar geometri, saya tetap harus belajar membentuk diri dalam garis-garis manusia yang baik. Tak cukup tuh mengerti teorema Euclid, Archimedes gitu ya. Jangan sampai kemudian berbentuk buruk untuk menambah lagi volume sampah-sampah manusia korup. Dan kelak disapa para cacing dan semut yang teriak-teriak girang, Erika. Sementara saya tidak pernah mengerti bahasa mereka karena saya tidak pernah belajar tata bahasa cacing.